Kurikulum Merdeka tidak bisa dipisahkan dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Program yang sering disingkat P5 ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila lebih dalam kepada para anak-anak penerus bangsa. Untuk melancarkan program P5 ini, sekolah akan membuat modul yang ditunjukkan untuk guru untuk memandunya dalam pembelajaran P5. Termasuk di dalamnya ada panduan proyek-proyek yang harus dilakukan. Modul ini biasanya akan dibuat oleh tim satu semester sekali. Namun, ada beberapa kekurangan dalam pembuatan modul P5 ini. Yang pertama, modul hanya ditunjukkan untuk guru, sementara modul khusus untuk murid belum tersedia. Hal ini menyebabkan murid kesusahan dalam mengakses pembelajaran P5 secara mandiri di rumah. Kemudian kekurangan yang kedua adalah bentuk modul masih menggunakan media cetak dan belum menggunakan teknologi informasi terkini. Hal ini menyebabkan modul kurang efisien dalam penggunaannya serta tidak cukup menarik karena tidak interaktif. Oleh karena situasi tersebut, saya berinisiatif untuk membuat modul P5 berbentuk aplikasi Android yang dapat diinstal pada smartphone siswa. Selain itu, modul yang dibuat juga telah terintegrasi dengan teknologi informasi terkini, yaitu kecerdasan buatan atau artificial intelligence, metahuman atau avatar, dan dunia virtual atau metaverse. Dengan mengembangkan aplikasi modul P5 yang saya namai P5 ini, siswa mendapatkan akses tak terbatas untuk mempelajari modul di mana saja. Serta karena menggunakan teknologi interaktif, pembelajaran P5 menjadi lebih bermakna. Terdapat 3 tahap dalam pembuatan P5 atau modul P5 elektronik ini. Yang pertama adalah analisis modul P5, kedua mendesain antarmuka aplikasi, ketiga menerapkan dalam pembelajaran. Pada tahap 1, modul P5 saya analisis sehingga materinya mudah dipahami. Selain itu, penyusunan proyek juga didesain supaya dapat dikerjakan dimanapun. Namun, guru tetap memantau perkembangan. Dalam modul P5, bangunlah jiwa dan raganya dengan tema Student Well-being, Aku Sejahtera. Fase C terdapat 3 bagian, yaitu 1. Pengenalan, kedua aktualisasi, dan yang ketiga adalah aksi. Tahap 2 adalah mendesain aplikasi. Desain yang menarik akan meningkatkan motivasi siswa untuk melakukan pembelajaran. Demi tujuan tersebut, saya menggunakan metahuman atau avatar sebagai guru virtual, sehingga terjadi interaksi siswa dengan aplikasi. Tahap 2 ini cukup lama dilakukan, karena diperlukan beberapa aplikasi terpisah untuk membuatnya bisa terinstall di smartphone. Aplikasi yang digunakan adalah PowerPoint untuk membuat tampilan antarmuka aplikasi. Kemudian iSpring untuk menjadikannya berformat web. Lalu yang terakhir adalah aplikasi Website to APK Builder untuk menjadikannya file berekstensi APK. Tahap 3 adalah menerapkannya dalam pembelajaran. Dibutuhkan smartphone dengan jaringan internet untuk menjalankan aplikasi ini secara optimal. Maka dari itu, saya melakukan kerjasama dengan orang tua murid untuk menyediakan gawai sebagai perangkat. Distribusi aplikasi saya lakukan melalui grup WA orang tua murid, sehingga sebelum ke sekolah diharapkan smartphone sudah diinstal aplikasi P5. Setelah semua peralatan dan aplikasi terpenuhi, saya memberikan panduan cara penggunaannya kepada para siswa. Dari hasil praktik baik menggunakan modul P5 ini, siswa lebih termotivasi dalam pembelajaran P5. Tampilan interaktif menggunakan AI meningkatkan pengalaman bermakna anak dalam pembelajaran P5 ini. Selain itu, guru juga tetap bisa memantau perkembangan siswa dalam mengerjakan proyek-proyeknya. Dengan menggunakan Google Form dan Canva, guru dapat secara real-time mendokumentasikan hasil proyek siswa. Kesimpulan dari praktik baik ini adalah dengan memanfaatkan aplikasi P5 dapat meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran. Dengan meningkatnya motivasi siswa untuk belajar, maka hasil yang didapatkan juga meningkat. Namun, aplikasi ini juga memerlukan pengembangan yang berkelanjutan.
Penggunaan data yang cukup banyak dan pengembangan untuk modul-modul lain perlu ditingkatkan, sehingga pembelajaran menjadi lebih efisien dan bermakna bagi siswa.